Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, rakyat Medan segera menyambut kemerdekaan dengan membentuk Laskar-Laskar dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kemerdekaan. Kedatangan tentara sekutu pada September 1945, pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara dengan alasan melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Namun, mereka diboncengi oleh Nica atau Belanda yang berniat menguasai kembali Indonesia. Sikap arogan Belanda, Nica mulai bertindak sewenang-wenang, misalnya mengambil alih bangunan penting dan merendahkan rakyat. Hal ini menimbulkan kebencian rakyat Medan. Insiden bendera di Hotel Orange 13 Oktober 1945, tentara Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di Hotel Orange atau sekarang Hotel Ina Dharma Delhi. Pemuda Indonesia menurunkannya dan menyisakan warna merah putih. Tindakan ini memicu bentrokan besar. Rakyat mempertahankan kemerdekaan. Rakyat, Laskar, dan pemuda Medan bersatu melawan sekutu dan Nica, yang kemudian berkembang menjadi pertempuran Medan Area dari Oktober hingga Desember 1945. 1. 9 Oktober 1945, pasukan sekutu Brigade 26 di bawah Brigjen Theodore Edward Dudley Kelly mendarat di Belawan. Mereka datang bersama Nica untuk mengambil alih kekuasaan. 2. 13 Oktober 1945 atau awal pertempuran. Pertempuran pecah ketika tentara sekutu yang diboncengi Nica bentrok dengan pemuda Indonesia di Hotel Internatio, Jalan Bali, Medan. Penyebabnya seorang pemuda Indonesia menurunkan bendera Belanda merah putih biru, lalu menggantinya dengan sang saka merah putih. Tentara Nica marah dan menembak memicu baku tembak. 3. 14 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran meluas ke seluruh kota Medan, terutama daerah strategis seperti Polonia, Glugur, dan sekitarnya. Pemuda dari berbagai laskar, BKR, dan rakyat ikut bergerilya melawan sekutu. 4. November 1945 sampai awal 1946, Medan semakin memanas. Sekutu memperkuat pasukan, sementara rakyat mengorganisasi perlawanan lewat Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Pertempuran berubah dari perang kota menjadi perang gerilya di pinggiran Medan dan pedesaan. 5. Maret 1947, Belanda dengan kekuatan lebih besar melancarkan agresi militer untuk menguasai kembali Sumatera Timur, termasuk Medan. Pertempuran Medan Area akhirnya melemah, tetapi semangat perlawanan rakyat tetap berlanjut hingga perang gerilya. 1. Korban jiwa. Pertempuran ini mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak, termasuk 7 pemuda Indonesia dan 7 anggota Nica tewas, serta 96 anggota Nica lainnya luka-luka. 2. Pendudukan Kota Medan. Sekutu berhasil menduduki Kota Medan pada April 1946, memaksa pusat perjuangan rakyat Medan dipindahkan ke Pematang Siantar. 3. Perpindahan pusat pemerintahan. Akibat pendudukan tersebut, pemerintah Indonesia di Medan, termasuk gubernur dan wali kota, terpaksa memindahkan pusat pemerintahan ke Pematang Siantar. 4. Pembentukan Komando Resimen Laskar Rakyat. Untuk melanjutkan perlawanan, pada 10 Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat di Tebing Tinggi yang memperkuat koordinasi dan strategi perjuangan melawan sekutu dan Nica. Meski begitu, pada Januari 1947, kelompok tersebut dibubarkan dan diganti dengan KMA. 5. Penetapan garis demarkasi. Setelah pertempuran berakhir, Panitia Teknik Gencatan Senjata melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area, sebagai upaya menjaga perdamaian dan mencegah konflik lebih lanjut. Korban jiwa dalam pertempuran Medan Area terdiri dari 7 anggota Indonesia yang gugur, 7 anggota Nica tewas, serta 96 orang dari pihak Nica mengalami luka-luka. Pertempuran ini juga menyebabkan kerusakan dan kehancuran beberapa wilayah di kota Medan. 1. Pertempuran terus berlangsung hingga tahun 1947. Walaupun rakyat Medan dengan gigih melawan, mereka menghadapi pasukan sekutu yang jatuh lebih modern persenjataannya. Akhirnya, pejuang Indonesia menerapkan perang gerilya setelah kota Medan berhasil diduduki pihak Belanda. 2. Pemerintah Republik Indonesia di Sumatera Timur dipindahkan. Karena situasi di Medan tidak aman, pusat pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Timur dipindahkan ke Pematang Siantar dan kemudian ke Parapat.
3. Perjanjian internasional mempengaruhi. Perlawanan rakyat menjadi bagian dari perjuangan nasional yang kemudian dibicarakan dengan Perjanjian Linggarjati 1947 yang membuat Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi, akhir dari Perang Medan Area ditandai dengan Medan dan sekitarnya dikuasai Belanda atau sekutu. Pejuang Indonesia mundur ke pedalaman dan melanjutkan perang gerilya. Kemudian secara politik masuk ke penyelesaian lewat Perjanjian Linggarjati tahun 1947.